Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Mahajani dengan NIM 1314232021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pertahanan dan keamanan maritim melalui kajian isu-isu kemaritiman. Yang pertama, kebijakan pertahanan maritim di Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Peran Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut di Indonesia. Strategi pengamanan laut Nusantara. 2. Isu-isu kemaritiman global. Konflik Laut Cina Selatan, perompokan dan kejahatan di Indonesia. IUU Illegal Unreported dan Unregulated Fishing. Perubahan iklim dan dampaknya pada keamanan laut. 3. Tantangan pertahanan maritim di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi, penyusunan kapal asing, pengawasan dan penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif, kolaborasi dengan negara tetangga dan organisasi internasional. 4. Kebijakan keamanan maritim di Indonesia. Peran Badan Keamanan Laut, peningkatan kapasitas armada laut, kerjasama internasional dan regional, latihan militer gabungan dan keamanan laut. 5. Kajian studi kasus isu kemaritiman, penanganan IUU Fishing di perairan di Indonesia, tindakan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan, keberhasilan Indonesia mengatasi perampokan di Selat Malaka. 6. Solusi dan rekomendasi. Peningkatan teknologi pengawasan laut, penguatan diploma maritim, pengembangan kapasitas SDM pertahanan maritim, kerjasama bilateral dan multilateral untuk stabilitas regional. Kesimpulan, Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi besar di sektor kemaritiman menghadapi tantangan kompleks yang mempengaruhi kedaulatan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya laut. Berbagai isu kemaritiman, mulai dari ancaman kesejahteraan tradisional, konflik maritim, hingga degradasi lingkungan laut, menurut respons yang cepat dan komprehensif dari pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan pertahanan dan keamanan maritim menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia dan mengoptimalkan potensi maritim negara. Dengan menerapkan kebijakan pertahanan dan keamanan maritim yang komprehensif, terintegrasi, berbasis hukum, bersifat preventif, dan berorientasi pada pembangunan, Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayah laut, meningkatkan keamanan maritim, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut demi kesejahteraan bangsa dan negara. Itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.